Hanya orang-orang yang setia yang mau berurusan dengan Tuhan secara pribadi, yang mau memaknai setiap kesempatan, setiap peristiwa itu adalah bagian dari penggarapan Tuhan atas hidup kita. Bahwa Tuhan ya tidak akan, kita percaya, kita memahami bahwa Tuhan tidak akan melepaskan ya satu peristiwa sekalipun ya tanpa kehadirannya, tanpa Tuhan mengajar kita ya. Roma 8 mengatakan bahwa uh, Tuhan bekerja ya. Kalimatnya Tuhan turut bekerja, tapi sebenarnya Tuhan bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Jadi kita percaya, kita membangun atmosfer kepercayaan kita, keyakinan diri kita bahwa memang kita meyakini bukan karena sesuatu yang dicantumkan, yang dituliskan dalam Alkitab, tapi kita benar-benar mengalaminya. Jadi Bapak Ibu, saya berharap bahwa setiap malam yang Bapak Ibu setia, Bapak Ibu akan mengalami pergeseran ya, pergeseran pemahaman, pergeseran fokus hidup, bahwa setiap menit ya, bukan hanya setiap jam, tapi setiap menit sebenarnya Tuhan hadir beserta kita. Bahwa setiap peristiwa, setiap kejadian itu sungguh cara Tuhan ya, Tuhan ingin memberitakan kebenarannya buat kita. Termasuk malam ini juga Bapak Ibu, kita akan melanjutkan kebenaran ya mengenai kasih karunia dan iman. Bapak Ibu, ini adalah pokok utama ya dalam kekristenan sebenarnya. Kita meleset dalam memahami kasih karunia dan iman ya, kita akan meleset juga dalam memahami tentang keselamatan itu sendiri. Karena pengertian atau topik keselamatan itu kita harus benar-benar paham ya, apa itu anugerah, apa itu iman ya. Nah, kita sedang memperdalam ya yang disebut anugerah kasih karunia Allah itu seperti apa sih ya? Apakah diberikan hanya buat orang Kristen atau untuk semua manusia? Nah, kemarin kita tentu sudah belajar ya, Bapak Ibu, sudah mempelajari bahwa ya yang disebut anugerah Allah kasih karunia itu diberikan untuk semua umat manusia. Yang diberikan untuk semua umat manusia itu anugerah seperti apa? Bapak Ibu, anugerah yang diberikan oleh semua umat manusia adalah apa? Yesus yang diberikan. Ya, penebusan oleh Tuhan Yesus Kristus, salib Kristus. Penebusan oleh darah Yesus itulah diberikan untuk semua umat manusia, dalam konteks bahwa kematian Tuhan Yesus di kayu salib itu menghapus seluruh dunia, umat manusia, ya, menghapus seluruh dosa dunia. Tapi bukan berarti bahwa otomatis maka manusia bisa diselamatkan, ya. Karena kemarin kita belajar bahwa karena kasih karunia kita diselamatkan oleh iman, ya. Kita diselamatkan oleh iman, ya. Karena kasih karunia berupa penebusan dosa oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, maka itu membuka tabir, membuka kemungkinan, membuka kesempatan manusia bisa diselamatkan. Dalam konteks manusia bisa punya kesempatan untuk tidak binasa. Ya, jadi kalau manusia, ya, artinya kalau Tuhan Yesus tidak datang ke dunia untuk menebus, ya, tidak ada salib, maka seluruh umat manusia, bagaimanapun kondisinya, bagaimanapun usahanya, bagaimanapun perbuatannya, meluncur ke kebinasaan kekal. Yang bisa menstop, ya, yang bisa memberi option, memberi pilihan lain selain meluncur kepada kebinasaan adalah penebusan Kristus. Nah, ini poin penting ya, poin penting.
Tapi nggak hanya di situ, gitu ya. Yang ini sering salah dimengerti bahwa kalau Tuhan Yesus sudah menebus, gitu, dan kita mengakui dengan mulut, gitu, udah otomatis kita pasti tidak binasa, ya. Kita karena kasih karunia, ya, Efesus 2:8-9, karena kasih karunia, karena penebusan Kristus, ya, yang bukan hasil perbuatan kita, ya, maka kita bisa diselamatkan oleh iman, ya, oleh iman. Jadi ada dua komponen, ya. Dua kemarin kita sudah mana tadi, ya. Oke, sebentar. Kita sudah, ya, yang kemarin, ya. Saya ulang lagi. Ada dua komponen dalam keselamatan, karena kasih karunia dan oleh iman. Ya, kita sudah membahas poin-poin penting dalam iman, yaitu proses bertahap dan adanya respon individu. Ya, iman ini selalu arahnya menyangkut relasi hubungan manusia dengan Allah. Ya, jadi karena imanlah manusia bisa punya hubungan yang intim dengan Allah. Ya, nah, jadi Bapak Ibu, saya akan mengulangi sedikit, ya. Jadi yang ini sering disalah mengerti adalah seringkali bahwa pengertian iman ini yang didegradasi, hanya sekedar mengaku Yesus sebagai Tuhan, ya, otomatis itu selesai, ya, tidak binasa. Hanya keselamatan hanya soal tidak binasa dan binasa saja. Tidak binasa artinya tidak masuk neraka, artinya masuk surga, gitu ya. Nah, kita kemarin sudah belajar bahwa keselamatan itu ada dua versi, ya. Sempurna seperti Bapa sampai pada rumah Bapa di Yerusalem baru, atau hanya di langit baru, bumi baru. Yang sama-sama tidak binasa, tapi beda tujuannya, beda hasil akhirnya, gitu ya. Nah, hari ini saya akan menekankan, ya, anugerah yang berupa penebusan Kristus itu konsekuensinya apa, ya, akibat dari penebusan Kristus. Dan juga apakah kasih karunia Allah itu hanya berhenti di penebusan dosa oleh Tuhan Yesus, ya, salib Tuhan Yesus. Jadi Bapak Ibu, ya, penebusan dosa, ya, karya salib Tuhan Yesus itu sentral, ya, itu sebab utama, kausa prima, sebab utama dimungkinkannya manusia punya kesempatan untuk tidak binasa. Nah, itu, ya. Jadi kalau kita masukkan kata buat saya, yang kena itu adalah penebusan dosa oleh Tuhan Yesus itu memang membuka kesempatan. Nah, ini kata kunci, yang membuka kesempatan untuk tidak binasa. Bukan otomatis tidak binasa, tapi punya kesempatan untuk tidak binasa. Perbedaannya, kalau tidak ada penebusan Yesus, manusia otomatis akan menuju kepada kebinasaan. Ya, di sini poin pentingnya. Nah, penebusan oleh Tuhan Yesus itu, ya, saya ibaratkan seperti tadi kita ada di penjara kerajaan maut, ya, tapi penebusan oleh Tuhan Yesus itu membuka pintu penjara itu, ya, membuka pintu penjara. Jadi kita bisa keluar, ya. Tapi kalau pintu penjara dibuka, belum tentu kita sampai pada tujuan, ya. Karena saat pintu penjara dibuka, kita bisa melangkah dengan kehendak bebas kita menuju kemana. Dan setiap, ya, langkah kita keluar dari penjara ini menghasilkan nasib yang berbeda sesuai pilihan-pilihan kita, ya. Apakah kita akan menuju kehidupan kekal atau kebinasaan, ya. Jadi inilah kabar gembira sebenarnya, kabar pembebasan, ya, pada orang-orang tawanan, ya, yang dalam konteks ini di Perjanjian Lama itu sebenarnya orang-orang tuh kalau meninggal, gitu ya, menjadi tawanan, ya, dari kerajaan maut.
Ya, makanya selalu dikatakan di Perjanjian Lama itu kalau orang meninggal, ya, meninggalkan kehidupan di bumi itu tidak dikatakan langsung menuju surga, ya, tapi mendapat perhentian bersama nenek moyang, ya, itu kata-katanya, ya. Nah, atau kalau kita teliti lebih lanjut, itu ada di dunia orang mati atau Hades, ya, yang sebelum kedatangan Tuhan Yesus, ya, orang-orang ini ada dalam tawanan, ya. Karena apa? Karena ya masih dalam penjara, belum ada uh, yang bisa membukakan pintu penjara itu, ya, belum bisa membuka pintu penjara. Kenapa tidak bisa membuka pintu penjara? Ya karena manusia harus bayar, ya, harus harus sesuai tatanan Allah, ya, upah dosa adalah maut, ya. Kalau mau terbebas ya harus ada yang membayarnya. Jadi penebusan Kristus itu juga bicara soal hutang dosa, ya. Karena kita berbuat dosa, kita punya hutang yang harus dibayar. Nah, masalahnya kalau kita yang membayar sendiri, kita harus membayar dengan kematian kita sendiri, artinya kita juga akan binasa. Jadi perlu satu pribadi yang bisa, ya, membayar semua dosa manusia, yaitu Putra Allah sendiri yang membebaskan, yang membayarkan. Jadi upah dosa adalah maut, ya. Maut ini dibayar lunas, ya, oleh kematian Tuhan Yesus, ya. Dengan kematian Tuhan Yesus, maka, ya, kita tidak punya hutang dosa lagi, ya, yang membuat kita bisa terbebas, ya. Tapi di Roma jelas, ya, bahwa memang kita sudah dibayarkan, ya, hutang dosa kita, tapi sebenarnya kita menjadi berhutang pada yang membebaskan kita, ya. Sama seperti kehidupan kita juga, ya, kalau ada yang kita punya hutang misalnya sangat besar 100 miliar gitu, ya, yang tidak bisa mungkin kita bayarkan, dan ada orang yang membayarkan, ya, secara cuma-cuma, ya, atau dia memberikan kasih karunia itu, ya, di mana kita tanpa usaha, tanpa ada syarat apa-apa dibayarkan hutang 100 miliar gitu, ya, otomatis kita berhutang pada orang yang membayarkan, ya. Jadi sebenarnya konsekuensi dari penebusan Kristus yang membayar hutang dosa kita, kita seperti adalah orang-orang yang berhutang, tapi bukan kepada daging, ya, supaya hidup menurut daging, tapi kita uh, harus berhutang pada Kristus, ya, supaya kita hidup oleh Roh. Nah, ini nanti dijelaskan dalam materi tentang Roh Kudus, ya, bahwa konsekuensi, ya, konsekuensi logis dari adanya penebusan Yesus Kristus dan kita menerima itu, ya, menerima penebusan itu dengan sadar mengakui Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita, maka kita sebenarnya orang-orang yang berhutang pada Allah. Berhutangnya apa? Berhutang untuk menjadi seperti yang Tuhan mau, ya, menjadi seperti yang Tuhan Yesus maksudkan, yaitu mengikuti jejaknya, ya, mau menjadi serupa, harus menjadi serupa dengan Dia. Nah, itu konsekuensi yang terjadi. Jadi sebenarnya penebusan Yesus itu, ya, memang itu disebut kasih karunia. Apa ciri kasih karunia? Ya, diberikan kepada orang yang derajat yang lebih tinggi ke orang yang rendah, dan pemberian itu tidak ada syaratnya, artinya diberikan cuma-cuma, ya. Memang penebusan Yesus itu cuma-cuma, artinya kita tidak doing something dulu, gitu, ya. Tapi, ya, tapi kita dituntut untuk meresponi, ya, meresponi dari penebusan itu, ya. Memang penebusan itu gratis, ya, tapi untuk mencapai tujuan dari penebusan Kristus itu tidak gratis, ya, membutuhkan respon. Jadi sebenarnya penebusan Kristus ini, ya, hutangnya ini dibayar lunas oleh Tuhan Yesus, itu punya maksud, gitu loh, ya, punya maksud. Jadi Tuhan tidak membiarkan hanya membayar dosa, ya, membayar hutang dosa, habis itu dibiarkan saja, ya, udah selesai, gitu, ya. Itu sama dalam kehidupan kita sehari-hari mungkin, ya, kalau
kita punya anak yang punya kebiasaan buruk untuk berhutang kartu kredit misalnya sampai 1 miliar gitu ya. Nah, kita sebagai orang tua, wah ini anak ini nggak mungkin bisa bayar sendiri. Kita bayarin nih, ya, supaya dia nggak dikejar-kejar debt kolektor ya, nggak dituntut ya, nggak dirongrong gitu ya. Nah, karena kalau hidup dituntut didorong ya dia tidak tenang dan tidak bisa melakukan yang lain gitu ya. Tapi orang tua yang baik akan membayarkan hutang kartu kreditnya. Tapi urusannya nggak berhenti di situ. Orang tua yang baik akan menjadikan momen pembayaran hutang kartu kreditnya itu sebagai momen ya untuk juga membereskan tabiat berhutang si anaknya ini. Gitu. Karena apa? Karena kalau tabiat berhutang anaknya ini tidak dibereskan, ya bisa nggak anak ini akan terlibat hutang lagi? Tentu saja bisa. Ya, ini kebenaran yang buat saya pribadi mencerahkan gitu Bapak Ibu. Ya, bahwa penebusan Kristus memang gratis gitu ya. Tapi bukan berarti take it for granted gitu ya. Gratis diberikan terus dinikmati tanpa ada konsekuensi, tanpa ada tuntutan ya. Di Roma ini jelas bahwa tuntutannya adalah kita orang berhutang, berhutang pada yang menebus kita. Ya. Jadi kalau nggak direspon ya secara memadai, maka tujuan penebusan itu tidak tercapai. Ya. Tidak tercapai dan kemungkinan untuk binasa tetap ada. Ya. Tetap ada kalau kita menolak bahkan menolak anugerah itu ya. Menolak penebusan itu ya dengan menolak kebenaran Allah ya. Kalau kita akhirnya hati nurani kita jahat ya kita akan mendapat konsekuensi juga karena apa? Karena ya tidak layak kan masuk dalam kerajaan Allah ya, menjadi anggota masyarakat tidak layak ya, apalagi menjadi anggota keluarga kerajaan. Ya, jadi Bapak Ibu, ini ilustrasi yang coba saya gambarkan gitu ya, bahwa penebusan Kristus itu benar-benar anugerah untuk membayar hutang dosa kita. Ya, tapi tidak hanya berhenti di situ. Jadi anugerah keselamatan itu ya, atau bisa dikatakan sebagai fasilitas keselamatan yang Tuhan berikan, itu benar-benar sebenarnya cukup memadai untuk membawa kita pada rancangan Allah semula. Tapi harus dipahami memang Bapak Ibu bahwa fasilitas keselamatan yang diberikan manusia itu memang ada dua versi ya. Ada anugerah keselamatan yang berlaku untuk semua manusia, ada anugerah atau fasilitas keselamatan yang memang didapatkan hanya untuk orang-orang pilihan ya. Nah, ini definisi orang-orang pilihan itu sudah berapa kali dijelaskan ya dalam Zoom ini ya. Artinya orang-orang yang mengakui Yesus sebagai Tuhan gitu ya. Orang Kristen itu harusnya sebagai orang-orang pilihan ya. Tapi kita tahu bahwa orang pilihan belum tentu terpilih ya. Tapi buat orang pilihan anugerah keselamatan atau fasilitas keselamatan itu diberikan lebih ya dibanding orang-orang yang bukan umat pilihan ya. Nah, coba kita rangkum ya Bapak Ibu ya. Kita rangkum dari bahasan anugerah keselamatan atau kasih karunia keselamatan itu, saya buatkan diagram seperti ini ya supaya clear ya. Jadi anugerah keselamatan ini yang berupa fasilitas keselamatan itu memang ada dua versi, ada dua paket ya. Paket yang diberikan untuk semua umat manusia ya, yang bukan umat pilihan dan yang diberikan umat pilihan. Tapi semua versi ini ya, yang fasilitas keselamatan ini selalu diawali dengan penebusan dosa ya oleh salib Kristus. Jadi tanpa salib Kristus ya manusia yang bukan umat pilihan itu ya tidak bisa juga ya, tidak bisa juga mendapat kesempatan. Nah, ini mungkin saya jelaskan sedikit, menyinggung sedikit ya terkait konsekuensi anugerah keselamatan, yaitu penebusan Yesus, penebusan Kristus lewat kayu salib. Itu sebenarnya apa akibat terhadap
bukan umat pilihan ya. Kenapa kok itu juga berlaku buat umat pilihan ya. Jadi Bapak Ibu mesti sadari juga ya bahwa ini adalah satu versi pengajaran ya, karena di luar sana ada yang masih percaya dan memiliki keyakinan bahwa penebusan Tuhan Yesus hanya buat orang pilihan saja, buat orang Kristen. Kalau bukan umat pilihan, tidak berlaku penebusan Kristus. Jadi artinya ya, kalau bukan umat pilihan pasti binasa. Ya, ada di luar sana seperti itu. Tapi yang saya kemukakan di sini, ini ada versi lain yang sebelumnya kita sudah lihat di gambar ya, diagram jalan keselamatan, bahwa salib Kristus, penebusan Kristus itu untuk semua umat manusia. Jadi yang umat manusia bahkan bukan umat pilihan gitu ya, itu juga proses dia menuju kebinasaan kekal itu bisa dihentikan gitu ya. Punya kesempatan untuk tidak otomatis meluncur, artinya dihentikan untuk tidak otomatis meluncur kepada kebinasaan. Tapi umat manusia yang bukan umat pilihan ini ya juga punya kesempatan untuk mengalami proses pembenaran ya. Versi yang pertama ini, pembenaran supaya tidak binasa ya. Karena punya kesempatan juga untuk dihakimi. Tentu berbeda ya, berbeda dengan yang umat pilihan ya. Nah, dasar dari versi 1 ini Bapak Ibu ya, itu ada di Roma 2, 13-16 ya, bahwa orang yang bukan umat pilihan artinya dia tidak punya kesempatan menerima Yesus sebagai Tuhan ya. Dia proses pembenarannya oleh karena hati nuraninya dia ya. Hukum hati nuraninya berperan di situ. Hukum hati nurani itu artinya hukum Taurat yang tertulis di hati ya. Hukum Taurat yang tertulis di hati. Artinya apa Bapak Ibu? Penebusan Kristus ya, penebusan salib Kristus ini, orang itu mau suka tidak suka, sadar tidak sadar ya, membuka kemungkinan dia untuk dihakimi ya, dihakimi berdasarkan hati nuraninya. Atau dia mengalami pembenaran juga dari hati nuraninya berproses gimana, apakah dia mengikuti hukum hati nuraninya atau tidak ya. Tapi ya di versi 1 ini akan menghasilkan nanti tahapan kualitas manusia di tahap baik ini, bukan proses pembenaran yang sempurna ya. Nah, untuk menyinggung sedikit, kita coba baca di Roma 2, 13-16 ya, apa yang dimaksud dengan orang-orang yang bukan umat pilihan ini ya. Mungkin ada yang membacakan di Roma 12, 13-14 dulu deh. Ya. Satu. Ada yang bisa membacakan? Saya, Pak. Oke, silakan. Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Amin. Oke, lanjut 15-16. Silakan. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Amin. Oke, amin ya. Nah, Bapak Ibu jelas di sini bahwa bangsa-bangsa lain ya, ini bangsa-bangsa lain itu bahasa aslinya Gentile ya. Gentile itu sebenarnya menunjukkan bangsa non-Yahudi sebenarnya ya, atau bukan umat pilihan ya. Jadi
eh, kalau umat pilihan dituntut oleh melakukan hukum Taurat yang tertulis ya bangsa Israel, tapi bangsa lain itu eh, dituntut oleh hukum Taurat bagi diri mereka sendiri, yaitu isi hukum Taurat tertulis dalam hati mereka. Jadi ya sebenarnya Tuhan juga memberikan Taurat sebenarnya yang tertulis dalam hati mereka. Nah, Taurat yang tertulis dalam hati mereka ini yang saya pahami adalah suara hati mereka ya. Suara hati mereka. Nah, level kedalaman kebenaran suara hati mereka tentu berbeda-beda. Dan Tuhan ya menghakimi berdasarkan apa yang tertulis ya, apa yang ada di hati mereka. Jadi benar-benar Tuhan itu melihat hati ya, hatinya ya. Dan tapi harus dilihat Bapak Ibu bahwa mereka ini juga bisa dihakimi juga karena ada penebusan Kristus ya, ingat ya di sini ya. Mereka bisa dibenarkan dalam tanda kutip ya, untuk bisa masuk dalam proses penghakiman itu juga karena ada penebusan Kristus, karena ada salib ya. Kalau nggak ada salib Bapak Ibu, kalau nggak ada salib gimana? Tidak akan bisa ya, dua-duanya tidak akan bisa ya. Jadi kenapa yang versi 1 ini ya, bukan umat pilihan itu bisa punya kesempatan dibenarkan ya, karena yang penting karena mereka melakukan inti dari hukum Taurat ya, walaupun tidak mendengar Injil. Inti hukum Taurat ya, apa itu inti hukum Taurat ya, itu ada di Matius 22 itu ya, bahwa kasihlah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, pikiran, dan kekuatan, dan kasihlah sesama manusia. Yang perintah yang kedua yang sama dengan itu adalah mengasihi manusia seperti diri sendiri. Nah, itu inti hukum Taurat ya. Jadi kalau orang ya, walaupun tidak mendengar Injil, ya tidak punya kesempatan gitu ya, tidak punya kesempatan mendengar Injil, dia akan dihakimi menurut apa yang tersimpan di hati nuraninya itu. Jadi penting sekali untuk ya sebenarnya memiliki hati nurani yang bersih gitu ya, hati yang benar ya. Jadi Bapak Ibu, kadang orang bertanya, wah kalau orang bukan orang nggak terima Tuhan Yesus gitu ya, orang tidak mendengar Injil, itu bisa tidak binasa lah. Untuk apa? Untuk apa Tuhan Yesus mati di kayu salib gitu? Nah itu kadang pertanyaan yang membingungkan ya. Loh kalau bisa dibenarkan karena hati nurani gitu ya, untuk apa Tuhan Yesus mati di kayu salib gitu? Ada yang bisa jawab saudara? Ya ada pertanyaan gitu kan? Kalau Tuhan Yesus, ya, sama dengan Kisah 4 ayat 12 Pak, bahwa tidak di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya beroleh selamat kan. Ya kan gitu. Kalau kan keberatan di yang pertama ini ya kan, orang bukan umat pilihan, artinya kan orang tidak kenal Yesus nih ya. Betul ya. Kenapa kok masih ada kesempatan dihakimi gitu, artinya punya kesempatan untuk tidak binasa gitu ya. Kalau gitu ya udah Tuhan Yesus nggak usah mati di kayu salib, karena dihakimi menurut hati nurani. Nah, ada yang bisa jawab nggak? Karena Yesus datang untuk seluruh dunia. Iya. Yesus datang untuk seluruh dunia. Satu, yang kedua ya sudah jelas tadi di Roma 2 kan ayat 14 bahwa sekalipun tidak ada hukum Taurat, tapi hati mereka menjadi oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri gitu. Dan ya ini sering di counter gini Pak Lepri ya. Kalau sampai orang bisa
istilahnya dihakimi menurut nuraninya kan, ini kan sebenarnya nurani suara hati ya. Berarti Ya. untuk apa Tuhan Yesus harus mati di kayu salib gitu loh? Kan udah langsung dihakimi aja sama suara hatinya gitu. Benar nggak? Iya, iya. Ada yang bisa jawab nggak? Pak Tadus gimana Pak Tadus? Tujuan kita kan rumah Bapak, Pak. Sesuai dengan rancangan Bapak semula untuk kita dipulihkan. Belum, ini bukan yang kedua. Ini kita ngomong yang pertama. Yang pertama itu bukan umat pilihan. Umat pilihan nggak mungkin sampai ke rumah Bapak. Ini kan, lihat nih. Karena Yesus umat datang pilihan nggak mungkin sampai sini, ya kan? Iya, kan datang untuk seluruh dunia, Pak, seluruh manusia, toh. Artinya ya termasuk kalau seluruh dunia, seluruh manusia berarti ya termasuk yang sebelum Yesus, gitu. Maksud Bapak kan pertanyaannya untuk apa Yesus datang kan gitu kan? Kalau bisa dengan hati nurani, ya. Kalau bisa dengan hati nurani, supaya kita, karena kalau hati nurani kan kita hanya bisa memperoleh ya hukum Taurat yang tertulis dalam hati nuraninya itu untuk membawa dia kepada proses ini, tapi kan dia nggak bisa pulih kepada Bapa gitu. Ya, oke, gini ya. Ini kita bicara di soal bukan umat pilihan. Jadi sebenarnya Bapak Ibu ya, kalau pertanyaan itu dijawab gini, kalaupun ya syarat bahwa manusia bukan umat pilihan itu dihakimi menurut hati nuraninya, ya karena ada penebusan Yesus gitu. Karena salib itulah yang membuka kemungkinan manusia dihakimi oleh hati nuraninya bagi bukan umat pilihan. Ya, hukum yang tertulis di hati. Jadi pertanyaan itu tidak relevan karena syarat untuk dihakimi adalah salib. Orang itu mau terima tidak terima ya, Tuhan sudah memberikan fasilitas keselamatan itu secara menyeluruh massal. Benar nggak? Ya, ini pertanyaan yang sering yang berkali saya kalau diskusi itu dijawab ini ya. Ini juga kemarin ada teman belajar dulu juga menanyakan, buat apa ya Tuhan Yesus mati di kayu salib kalau manusia ya nggak terima Yesus masih punya kesempatan dihakimi gitu. Oh, maksudnya kesempatan itu ada karena ada salib Kristus gitu ya, Pak? Betul, ya. Itu jawabannya. Ya. Kesempatan hukum hati nurani itu ada karena ada penebusan Yesus. Dosa. Betul. Ya. Itu jawabannya. Ya. Jadi kalau dikontraskan gitu ya, kalau istilahnya dipertanyakan buat apa? Kalau gitu percuma dong Tuhan Yesus mati di salib, manusia bisa dihakimi menurut hati nuraninya gitu. Ya, tidak. Nah, karena dia tidak memahami konsekuensi dari penebusan dosa itu apa, salib Kristus itu apa. Ini kan orang dihakimi itu keluar penjara, ini akan dihakimi. Kalau nggak ada yang bukain pintu penjara, gimana mau dihakimi gitu? Akan bisa keluar gitu, benar nggak? Jadi karena ada salib Kristus, ini dibuka penjaranya gitu loh. Pintunya dibuka sehingga bisa melangkah. Jadi ada kesempatan ya, Pak. Itu poin penting loh. Kata kesempatan itu buat saya sangat membantu gitu. Ini kesempatan gitu. Ya. Dari kerajaan, dia dikerangkeng di kerajaan maut, punya kesempatan untuk masuk ke kerajaan Kristus, punya kesempatan. Dari gelap punya kesempatan terang. Jadi orang yang tidak punya kesempatan mengenal Yesus pun, dia bisa punya kesempatan untuk jalan keluar gitu. Walaupun jalan keluarnya berbeda dengan yang umat pilihan ya, jalurnya berbeda. Ya. Jalurnya berbeda. Ya, tapi dia punya kesempatan untuk tidak binasa. Yang kedua adalah ini.
kematian Yesus yang membayar hutang dosa kita, yang hutang dosa inilah yang menyebabkan manusia menuju maut, ya kan? Ya, maut itu nggak bisa dihindari. Ya, manusia harus bayar. Nah, yang bayar tuh Tuhan Yesus. Jadi kalau ditanya itu berarti dia nggak tahu konsep arti penebusan Tuhan Yesus. Karena dalam pikirannya mungkin kalau menerima penebusan Kristus udah otomatis ya tidak binasa ya, udah otomatis sini. Otomatis masuk sini gitu. Dan dia juga tidak tahu bahwa tidak binasa itu juga ada level, ada yang di Yerusalem baru, ada hanya di langit baru, bumi baru. Nah, keselamatan yang diajarkan Tuhan Yesus sampai di sini kan, nggak sempurna di sini. Ya, oke, nangkap ya, Bapak Ibu. Kalau ada yang mau ditanyakan nggak apa-apa, langsung. Ya. Nah, ini saya sekilas. Ini sebenarnya topik adakah keselamatan di luar agama Kristen gitu ya, sebenarnya itu. Tapi Bapak Ibu kalau dari sini gambar ini, apakah kita bisa mengatakan bahwa berarti ada keselamatan di luar Yesus? Ada nggak? Dengan gambar ini, adakah keselamatan di luar Kristus? Tidak ada. Tidak ada. Karena dua-duanya, dua jalur ini tetap butuh Yesus. Keselamatan. Dua-duanya butuh Yesus. Ya. Yesus itu tadi yang Pak Levi bilang bahwa kematian Yesus itu menebus seluruh dosa dunia. Seluruh dapat gitu. Penebusan itu dapat, ditanggung ya. Baik orang itu sadar nggak sadar ditanggung dosanya. Tapi bukan berarti otomatis tidak binasa, tidak. Ya, ada peran respon hatinya, ya. Ada peran respon hatinya. Maksudnya tidak otomatis artinya manusia memiliki kesempatan. Ya. Kesempatan memilih. Nah, ya. Itu poin penting itu. Dan ini Pak Levi ini kan yang bikin confuse kan, sering bikin bingung juga kan, yang jadi perdebatan dan bikin bingung. Iya, menarik itu. Bapak. Ya, menarik. Aku dengar pertanyaan itu, tapi saya bersyukur Bapak angkat itu dan kita tahu ternyata ada pertanyaan seperti itu dan itu adalah perlengkapan buat kita. Terima kasih. Iya, jadi topik kasih karunia dan iman itu ya Bapak Ibu, ini topik yang ini loh, saya pengen teman-teman itu ngerti benar soal Efesus 2:8-9 ya, maksudnya ya. Ini kan sering disalah mengerti kan, benar nggak? Oh itu pemberian Allah, nggak ada perbuatan baik. Pokoknya kita mau berbuat baik apapun, udahlah nggak ada efeknya. Karena apa? Keselamatan karena pemberian Allah, bukan hasil pekerjaan. Jangan ada membanggakan diri. Itu kan salah. Iya itu dangkal ya, pemahamannya dangkal, benar Pak. Ini nih. Nah nanti mungkin teman-teman coba bisa dengar kata sendiri. Ini maksudnya ini apa ya? Nah ini kan, ini saya coba gambarkan ya supaya clear ya. Efesus 2:8-9. Dan Yohanes 3:16 itu sama sebenarnya. Ya. Cuma kalau di sini diselamatkan oleh iman, ini oleh percaya, nggak ada kata iman ya. Tapi kata iman dan percaya ini bahasa aslinya sama nggak? Ini iman sama percaya ini bahasa aslinya sama. Apa itu? Berasal dari kata pisteo ya. Kalau iman dan itu pistis. Pistis. Iman itu kenapa pistis? Karena kata benda. Ya. Percaya itu kata kerja, pisteo. Tapi sebenarnya ya katanya sama gitu. Ya. Nah, cuma orang kalau ngomong percaya itu nanti kita lihat bahwa sering didegradasi percaya itu hanya secara kognitif ya. Secara kognitif itu secara logika aja gitu ya. Kalau sudah terima secara akal budi ya udah, berarti artinya percaya gitu ya. Nah, nanti kita akan bahas di sini. Jadi sebenarnya Efesus 2:8-9 dan Yohanes 3:16 itu jelas ya, ada dua faktor penting dalam keselamatan itu apa?
karena kasih karunia dan oleh iman ya. Karena kasih karunia, ya kasih karunia itu apa? Dia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Yesus. Kasih karunia itu Yesus buat seluruh umat manusia. Tuhan memberikan kasih karunia-Nya, yaitu mengirimkan ya Tuhan Yesus ya untuk menebus. Supaya setiap orang yang percaya ya, iman ini itu tidak binasa ya. Tidak binasa di sini loh ya. Tidak binasa ya, tidak binasa. Tadi mana ya? Tidak binasa. Tidak binasa. Nah, tidak binasa ini. Nah, tapi ingat nanti kita kan belajar kan tidak binasa itu ada dua level lah istilahnya ya. Kita bisa masuk rumah Bapa ya, memberita bersama Kristus atau tidak gitu ya. Oke, jelaskan ya. Nah, di sini. Nah, oleh iman kemarin kita udah belajar proses bertahap, ada memang proses bertahap dan ada respon individu, dan semua ya konsekuensi iman atau arah iman itu pasti selalu berhubungan dengan seberapa relasi kamu dengan Allah ya. Ini berhubungan dengan relasi dengan Allah ya. Kalau yang di level 1 ini ya, itu mereka juga punya iman tanda kutip ya. Tapi iman mereka hanya sebatas relasi dengan Allah yang nggak sempurna ya, sampai level baik saja. Bahkan berkenan pun tidak ya, baik saja levelnya. Ya. Jadi akan terbatas sekali itu. Nah, kalau kita lihat definisi iman nanti di Ibrani 11 itu ya, sebenarnya kan iman itu berhubungan dengan penurutan terhadap kehendak Allah gitu ya. Kalau kamu menuruti kehendak Allah, itu artinya kamu orang beriman. Makanya walaupun Abraham itu ya waktu itu belum ada hukum Taurat, tapi dia bisa disebut bapak orang beriman. Kenapa? Karena dia sudah berhasil ya melakukan kehendak Bapa ya, final ya. Terutama dia keluar Ur Kasdim, diminta Allah untuk keluar Ur Kasdim, dia mau. Dan yang kedua, dia diminta mengorbankan Ishak, dia melakukan. Nah, dia benar-benar sempurna ya melakukan kehendak Bapa bagi dia ya, bagi di levelnya Abraham sempurna. Nah, itulah menjadi rujukan kita. Oh, Bapak orang beriman, Bapak orang percaya. Orang beriman itu bicara soal kita melakukan kehendak Bapa atau tidak ya. Relasi dengan Allah itu sampai level kita nurut nggak gitu. Nah, buat orang yang bukan umat pilihan, penurutan pada kehendak Allah hanya sebatas hukum yang tertanam di nuraninya dia ya. Walaupun ini buat saya ini juga termasuk karya Roh Kudus, tapi terbatas sekali ya, tidak akan bisa mencapai level sempurna. Nah, nangkap nggak Bapak Ibu sampai di sini? Berarti di Roma 2 itu ya, ayat 13 sampai 16 itu ada 2 di situ. Bagi yang nggak punya hukum Taurat ya dihakimi berdasarkan hati nurani, tetapi yang punya hukum Taurat ya dihakimi dengan berdasarkan hukum Taurat ya. Iya. Betul ya Pak ya? Gimana Pak Dapri? Ulangi. Berarti ada 2 di situ. Jadi ada orang yang dihakimi berdasarkan hati nurani mereka yang tidak memiliki hukum Taurat, tetapi hati nurani itu menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Dan yang kedua, orang yang memiliki hukum Taurat ya dihakimi berdasarkan hukum Taurat. Nah, tetapi bedanya dengan orang yang percaya dalam Kristus itu adalah bedanya mereka tidak yang di Roma 2 ini mereka tidak memiliki kesempatan untuk sempurna seperti Bapa. Artinya tidak bisa memiliki kesempatan untuk masuk ke dalam rumah Bapa. Tetapi orang yang di dalam Kristus itu memiliki kesempatan untuk sampai ke dalam rumah Bapa. Ya. Betul. Sampai ke sini ya. Terbalik. Jadi orang hanya bisa dihakimi itu karena hukum Taurat. Gitu. Nah, tetapi yang orang yang tidak memiliki hukum Taurat dengan dorongan diri sendiri,
melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Kelihatannya bedanya. Jadi karena ada hukum Taurat, maka mereka itu di dalam hati mereka melakukan sesuatu yang dituntut hukum Taurat, walaupun mereka nggak punya hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Jadi dasarnya itu karena ada hukum Taurat. Jadi dia melakukan, ya. Jadi dia dengan dorongan Taurat. Nah, gitu. Dan inti dari hukum Taurat itu kan yang tadi kan kasih kepada Allah dan kepada sesama, ya, itu ya. Melakukan inti dari hukum Taurat itu, ya. Ya. Kalau orang tidak kenal Yahweh, ya, Allahnya Israel, dia pasti tidak mengenal Allah yang benar, kan. Jadi tuntutannya adalah mengasihi sesama, ya, karena Tuhan Yesus bilang bahwa inti hukum Taurat itu adalah mengasihi Allah dengan segenap-genap, ya, hati, dengan segenap hati, kekuatan, gitu ya. Dan hukum yang sama dengan itu, yaitu mengasihi sesama manusia dengan diri sendiri. Tapi Pak Hens bilang terbalik tadi, terbalik di mana? Yang saya maksud tadi itu kan, kalau yang percaya Yesus kan memiliki kesempatan untuk sempurna. Jadi Pak Lebri itu seolah-olah ada dua klasifikasi. Nah, kalau di Roma 2 ayat 13-16 ini, yang dimaksudkan itu yang hukum Taurat, tapi ada orang yaitu bangsa lain itu yang tidak punya hukum Taurat, artinya tidak tahu hukum Taurat, tapi dengan dorongan diri sendiri melakukan yang dituntut hukum Taurat. Yang dituntut hukum Taurat, kan? Nah, di situ kata-kata yang ininya. Jadi mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri. Jadi melakukan sesuatu yang dituntut hukum Taurat, misalnya gini, dia tidak membunuh. Dia nggak tahu hukum Taurat bilang jangan membunuh, tapi dia nggak membunuh aja. Ya, itu dianggap sama sudah melakukan hukum Taurat. Gitu dia. Jadi fokusnya pembahasannya kan ini mengenai dibenarkan dengan hukum Taurat. Di perikop itu. Seperti Ayub kali yang dibilang saleh itu, ya. Ya, Ayub itu kan bukan orang Yahudi. Ya. Iya, benar. Di luar bangsa Yahudi kan ini. Ya, tidak tahu hukum Taurat, tapi dengan dorongan diri sendiri. Iya. Dia melakukan apa yang dituntut hukum Taurat. Tapi kan itu disimpulkan setelah hukum Taurat ada. Itu juga disimpulkan setelah Paulus tulis ini. Setelah ada pengorbanan Yesus, baru ini ditulis. Karena ini nggak perlu ditulis juga kalau nggak ada pengorbanan Yesus, kan? Ya, tapi yang paling poin penting adalah orang itu bisa dihakimi menurut hukum Taurat, ya, baik yang tertulis maupun yang ada di hati nurani, karena ada penebusan Kristus. Itu yang tadi pertanyaan pertama Pak Anton kayaknya belum jawab dengan lancar. Ya. Itu penting banget. Jadi itu adalah pemahaman yang paling penting dari pengorbanan Yesus. Gitu. Ya. Kalau tidak ada pengorbanan Yesus, orang itu sudah dihukum sejak Adam. Ini sudah kesini. Yang tadi itu di bawah penghukuman. Di bawah penghukuman. Jadi nggak ada penghakiman, kan udah dihukum. Udah nggak ada penghakiman karena udah dihukum. Anggap ya, ini penting banget nih, soalnya kalau ini nggak paham, kesononya bingung ya Pak Hens, ya. Pasti akan bingung. Nah, ada yang menarik tuh Pak Anton. Jadi kalau di dalam, ini kan sudah di bawah penghukuman nih. Nah, Yesus itu tahu nggak, di bawah penghukuman. Nah, itu di bawah penghukuman karena apa? Kan sudah ada pendakwaan. Nah, si pendakwa, iblis, bilang ini salah, bawah hukuman. Yesus jadi pembela. Nah, gitu. Jadi ada kemungkinan di sidang, kayak naik banding lah ceritanya, kan? Karena ada itu. Ada bukti baru. Ya, novum. Ada novum baru nih. Novum baru. Sehingga bisa masuk lagi ke meja penghakiman. Nah, memang ada dua kan, ada penghakiman dan ada pengadilan. Nah, nanti di belakang kita bahas itu. Ini menyangkut seperti konsep kemarin tentang corpus delicti itu, ya Pak.
Apa? Apa Pak Tatus? Ini yang berkaitan dengan konsep tentang corpus delicti kok. Dari kemarin Bu Maria juga ngomong itu, gua nggak mau jawab. Enggak, jangan di situ ke situ dulu. Ini enggak, jangan bicara istilah yang nanti ya Pak Tatus ya. Karena saya tidak memakai istilah itu. Soalnya bisa kemana-mana soalnya. Oke. Kita ke pengertiannya aja, ke inti konsepnya aja Pak Tadus. Baik. Itu yang teman-teman tadi saya juga perhatiin bahwa penghukuman orang udah dihukum sejak Adam, dan dosa dan dibilang apa itu Pak Anton? Roma 5 ya, dosa menjalar. Jadi hukum dosa, hukum maut, dua, hukum dosa, hukum maut. Selesai. Menjalar. Nah, kalau lihat diagram tadi itu, Kristus itu membuka kesempatan, naik banding, dia pembela, naik banding loh, masih penghakim, masuk pengadilan Kristus. Nah, kita masuk pengadilan Kristus atau masuk penghakiman tahta putih. Tapi sama-sama ya dihakimi, ada pertanggungjawaban. Ya, dua-duanya. Ada pertanggungjawaban, bisa dimintai pertanggungjawaban. Tapi kalau yang ini nggak ada salib Kristus, nggak perlu dimintai lagi. Nggak ada jalan. Nggak ada jalan. Untuk apa? Kamu sudah salah, udah pasti salah gitu. Udah terima konsekuensinya. Atau sebenarnya tinggal pelaksanaan aja ya Pak Henson. Iya, pelaksanaannya. Iya betul, bahkan gini, Allah tidak punya jalan. Iya, karena itu sudah dihukum sebenarnya, sudah maut, itu udah maut, cuma eksekusinya ditunda, gitu aja. Gitu. Seperti iblis yang ditunda eksekusinya sekarang. Iya, betul. Jadi di bawah penghukuman itu sejak Adam jatuh dalam dosa, semua manusia dan keturunannya sudah jatuh kan mati kan katanya. Kalau kamu makan buah ini mati. Sudah mati nih sebenarnya, tapi eksekusinya ditunda. Nggak langsung. Karena Tuhan sedang merancang karya keselamatannya gitu. Ya itu kalau luar biasa ya kalau kita bisa lihat ini ya, skenario ini nih benar-benar kita bisa memahami Alkitab tuh luar biasa gitu. Oh, semua isi Alkitab tuh sebenarnya benar-benar karya keselamatan, karya penyelamatan Allah sebenarnya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Ya, ini penting sekali ya, Bapak Ibu. Sini ya. Jadi bukan umat pilihan itu ya bisa dihakimi berdasarkan hukum Taurat ya atau hukum hati nurani ya, karena ada penebusan Kristus, ada salib Kristus. Ya, dimungkinkan. Nah, ini sebenarnya pertanggungjawaban mereka yang bukan umat pilihan tuh gimana? Ini ada di Matius 25, 31, 46 ya, tindakan kasih kepada mereka kepada orang lain di perhitungan Tuhan sebagai perbuatan untuk Tuhan sendiri. Nah, ini mungkin kita bahas sedikit ya, penghakiman terakhir ini ya. Kambing dan domba. Ini dulu saya memandang bahwa ini adalah domba ini orang Kristen yang masuk ke rumah Bapa, kambing itu orang yang bukan Kristen masuk neraka gitu. Tapi di sini sama, saya dulu gitu. Ya, tapi saya jadi berpikir yang domba ini kan, domba itu kenapa dia disebut domba? Karena apa? Karena kamu melakukan yang baik padaku kan, benar nggak? Ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika haus, aku memberi aku minum. Ketika aku orang asing, kamu memberi ini. Terus si domba ini ngomong, kapan saya berbuat baik kepadamu, gitu kan? Ya nggak? Ya bertanya. Nah, Tuhan menuntut si domba ini itu hanya melakukan perbuatan kasih, gitu ya. Apa yang dilakukan kepada sesamamu, sesungguhnya dilakukan kepadaku. Ya. Nah, setelah kita belajar tentang
orang percaya, orang yang ditebus, orang tuntutan kepada orang Kristen, apakah hanya sampai perbuatan kasih ini? Orang Kristen, orang yang umat pilihan, itu tuntutannya adalah mengerti, melakukan kehendak Bapa, ya. Bukan, ini termasuk kehendak Bapa, tapi lebih dari itu, gitu ya. Lebih hanya sekedar perbuatan kasih kepada sesama, tapi benar-benar sesungguh memahami kehendak Bapa. Level kualitas kerohaniannya berbeda, ya. Kalau berdasarkan kasih sesama mungkin ya tidak membunuh, tidak marah, tidak apa, tapi kita sebagai orang Kristen kita belajar ya, karena ada Roh Kudus, kita bahkan buat orang-orang lain itu bukan suatu masalah, buat kita ya bisa jadi masalah gitu ya. Seperti kalau kita punya uang gitu ya, kita mungkin tidak membelanjakan untuk hal-hal yang terlarang gitu ya. Itu buat orang dunia udah baik ya. Tapi kalau kita berperkara dengan Tuhan, orang-orang pilihannya itu dituntut sampai sebenarnya ini untuk apa ya, sampai detil, sampai hal yang kecil ya, yang sangat halus gitu. Nah, ini salah satu yang bisa menguatkan bahwa memang orang-orang yang bukan umat pilihan ya itu akan dihakimi menurut hati nuraninya, Taurat atau hati nurani yang tertulis ya, yaitu berdasarkan tindakan kasih kepada sesamanya. Nah, orang yang mengasihi sesama ini ya, yang hanya melakukan hukum yang kedua, tentu belum tentu bisa mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap akal budi. Kenapa? Karena dia tidak kenal Allah kan, tidak kenal Allah yang benar gitu ya. Ya, dia tidak pernah diajarkan, tidak pernah kenal. Jadi ya tindakannya pasti sebatas yang dia tahu tentang hukum dalam hatinya, ya. Nah, tapi untuk yang umat pilihan yang jalur kedua ini ya Bapak Ibu, ya, penebusan dosa dan kita menerima Yesus sebagai Tuhan Yesus Selamat, ya, itu membuka anugerah atau fasilitas keselamatan yang lebih besar. Kenapa? Karena tuntutannya juga besar. Tuntutannya lebih tinggi dibanding yang jalur pertama. Ya. Nah, untuk di jalur kedua ini ya, pengakuan Yesus, mengakui Yesus sebagai Tuhan, ya, bisa menerima Yesus sebagai Tuhan itu juga anugerah karunia iman, ya. Jadi orang bisa mengakui Yesus sebagai Tuhan gitu ya, itu sebenarnya tidak semata-mata dari respon dia, tapi itu memang kasih karunia Tuhan juga ya, memberi kesempatan ya. Kalau buat saya ini disebut karunia iman ya. Definisi kalau dari perspektif saya, karunia iman itu adalah sebenarnya pengkondisian dari Allah sendiri sehingga kita memungkinkan untuk bisa percaya pada Tuhan Yesus ya. Nah, karunia iman ini lebih jelas sebenarnya Bapak Ibu buat orang-orang yang tidak terlahir dari keluarga Kristen. Ya, kalau kita keluarga Kristen, ya kayaknya nggak kelihatan banget gitu ada karunia ini karena otomatis ya kita udah kenal Yesus ya. Tapi buat orang yang terlahir yang bukan di keluarga Kristen itu benar-benar memang ada karunia iman itu ya, sehingga orang itu bisa percaya pada Yesus. Ya, contohnya macam-macam karunia iman itu. Ada yang lebih banyak ketemu Tuhan Yesus lewat mimpi ya, lewat mimpi. Ketemu benar-benar dia betul mimpi, atau dia bisa didatangi oleh Tuhan sendiri atau lewat malaikatnya. Nah, baru-baru ini saya bicara sama orang yang ada kesaksian di YouTube ya. Dia dari keluarga bukan Kristen dan orang tuanya juga pejabat ya di agamanya tinggi gitu ya. Dia akhirnya menerima Yesus sebagai Tuhan itu bukan karena ada yang ngajarin itu apa, karena
ternyata dia bermimpi, Tuhan tuh benar-benar datang lewat mimpinya, dan ada peristiwa-peristiwa ya, peristiwa personal ya, sehingga dia mencari tahu ya lewat siapa sosok yang mimpinya itu, sehingga sampai akhirnya dia ketemu Tuhan ya. Dan tapi ini juga tidak semua dapat ini gitu. Jadi dia bisa percaya pada Tuhan Yesus karena memang ada tindakan Allah yang benar-benar Tuhan memilih dia untuk diberikan ya perjumpaan yang supranatural seperti itu gitu. Nah, tapi masalahnya gini ya, apakah cukup berhenti situ? Jadi kalau orang sudah mendapat karunia iman ini sehingga dia bisa mempercayai Yesus sebagai Tuhan dan Selamat ya, secara mulut dia mengaku gitu, apakah otomatis dia akan sampai kepada rumah Bapa? Orang yang mengalami ini ya, mengalami karunia iman ini, apakah otomatis bisa sampai rumah Bapa, Bapak Ibu? Tidak otomatis. Tidak otomatis. Ya, ada bukti empirisnya enggak? Ya, kita menemukan ya fakta ya, walaupun tuh dia itu menerima penglihatan atau perjumpaan pribadi lewat mimpi atau lewat mungkin secara fisik gitu ya, tapi itu tidak menjamin dia bertahan sampai akhir ya. Kan kita baru-baru ini lihat kan, ada dulu artis yang dari bukan agama Kristen, akhirnya dia mendapat mimpi, terus dia mimpi ketemu Tuhan Yesus, akhirnya dia menerima Yesus ya, berjemaat gereja, bahkan sudah pelayanan pujian penyembahan gitu. Baru ini saya dengar dia balik lagi gitu. Dia menyangkal imannya, dia balik lagi. Ya. Jadi itu tidak menjamin otomatis gitu. Nah, ini yang saya terima juga bahwa dulu sebelumnya bahwa iman itu dikaruniakan. Jadi artinya kalau kamu sudah dapat dikasih karunia iman, ya udah selesai, kamu sudah sampai tujuan gitu. Padahal ya itu hanya titik akses kalau buat saya. Karunia iman itu ya kita bisa akhirnya mengaku Yesus sebagai Tuhan, itu pintu masuk, jalur akses untuk mendapatkan karunia yang lebih besar, yang bisa menyempurnakan sehingga kita bisa menjadi manusia Allah. Ya, itu pintu masuk. Kita mengalami proses pembenaran yang lebih tinggi lagi, yang lebih dalam lagi. Jadi buat orang umat pilihan ya, fasilitasnya ditambah gitu ya. Ada meterai Roh Kudus, ada penyertaan Roh Kudus ya, sehingga kemarin kita bahas sama Pak Hins mendalam gimana berjalan bersama Roh Kudus dan berjalan bersama Roh itu ya, ada perbedaan ya. Kita dipimpin oleh Roh itu maksudnya seperti apa ya? Itu juga anugerah kasih karunia gitu ya. Kemudian ada Injil kebenaran, firman kebenaran ya, kita mendapat kesempatan belajar firman kebenaran, itu juga anugerah. Jadi Bapak Ibu mendapat ini kesempatan belajar kebenaran itu juga anugerah, karena nggak semua bisa mendapat kesempatan kan. Yang punya kesempatan belajar seperti ini aja nggak banyak gitu ya, nggak banyak. Kemudian yang ketiga anugerah keselamatan lain, yaitu sekolah kehidupan ya, Roma 8:28-29, penyertaan Tuhan ya dalam setiap aspek ya, setiap aspek kehidupan ya, setiap aspek kehidupan kita ya, itu juga anugerah. Jadi Tuhan itu benar-benar menggarap. Jadi gini, saya baru benar-benar menyadari bahwa setiap peristiwa hidup ya, kalau kita benar-benar sudah memutuskan ikut Tuhan Yesus on the track-nya, jalurnya gitu ya, saya semakin semakin percaya, semakin mengalami gitu ya, semakin percaya itu bukan hanya knowledge aja, tapi emang experience bahwa
setiap peristiwa hidup itu memang Tuhan bisa rancangkan untuk meningkatkan kualitas karakter kita, meningkatkan kualitas kerohanian kita. Jadi ada penyertaan Tuhan yang luar biasa, baik kita sadar nggak sadar itu ada. Gitu. Ya, ini makin lama makin tebal ya, atmosfer kehadiran Tuhan itu makin tebal. Ya, kalau kita on the track, ya kita belajar berjalan bersama Roh Kudus, kita sungguh-sungguh belajar firman. Ya. Jadi Bapak Ibu ini paralel harus kita responi gitu ya. Roh Kudus sudah ada dalam hati kita, tapi kalau kita nggak meresponi, nggak mendengar dia, dan kita tidak mau menerima asupan kebenaran, yang kita nggak mau belajar firman, ya Roh Kudus juga mengingatkannya gimana? Ya, Roh Kudus kan mengingatkan firman yang masuk supaya firman itu, logos itu bisa menjadi rema. Ya, itu pasti ada peran Roh Kudus supaya jadi rema. Rema itu benar-benar menyatu dengan jiwa kita. Ya, nah ini yang yang jalur kedua ini, ya, ini proses pembenaran oleh iman itu. Inilah oleh iman yang menyelamatkan itu ada proses, ya, bagaimana manusia orang percaya itu meresponi Roh Kudus, belajar firman dan mencermati setiap proses kehidupan, ya, apa yang terjadi dalam hidupnya itu dicermati gitu. Jadi Bapak Ibu, ya, kalau saya makin menyadari, ya, jadi waktu yang Tuhan berikan selama kita hidup, ya, kalau kita benar-benar on the track nih sekarang nih, itu semakin lama itu pasti kita makin berubah, makin seperti Kristus. Jadi gini, kalau kita ikut sekolah kehidupannya Tuhan Yesus, ya, sekolahnya Tuhan Yesus, ya, kita pasti berubah. Kita hari ini dibanding 10 tahun yang lalu pasti berbeda. Bahkan bukan 10 tahun, 5 tahun lalu. Pasti kelihatan berbeda. Bahkan bukan cuma 5 tahun, setahun atau sebulan yang lalu, itu ada perubahan. Ya. Nah, itu Bapak Ibu akan menyadari, ya, perubahan-perubahan itu. Kalau kita on the track, ya, kita mau dipimpin oleh Roh, ya, dipimpin oleh Roh Kudus, dan akhirnya kita dipimpin oleh roh kita sendiri yang sudah seirama dengan Roh Kudus. Karena itulah, ya, kalau kita mengikuti proses ini, itu akan menjamin kita, ya, masuk ke kualitas sempurna, man of God, ya, man of God. Jadi kebenaran oleh iman, ya, di jalur kedua ini, ya, tidak didasarkan pada perbuatan yang berdasarkan hukum semata atau konsep agama samawi, artinya berdasarkan Taurat, berdasarkan syariat gitu, ya. Jadi kalau orang Yahudi itu, ya, dia merasa dibenarkan karena dia sudah Bapak Ibu menceklis, ya, ada 600 hukum, nah, dia kalau sudah menceklis semua berarti dia sudah benar. Jadi dibenarkannya karena hukum. Karena dia menganggap bahwa hukum yang tertulis itulah seluruh kehendak Allah. Ya, dia menganggap bahwa yang tertulis itu, syariat yang tertulis itu, itulah kehendak Allah. Jadi kalau kita ikut checklist hukum tertulis itu, kita berarti sudah melakukan kehendak Allah. Tapi kalau buat umat pilihan, ya, kehendak Allah itu yang ada di hati kita. Jadi lebih luas dari itu. Bukan lebih gampang sebenarnya. Justru lebih berat gitu, ya. Kalau hukum tertulisnya mengatakan jangan membunuh, itu fisik kan, hukum Taurat itu kalau disebut orang itu membunuh, itu fisik tuh. Ya. Tapi kalau kehendak Allah dalam hati, ya, kamu marah, ya, kamu membenci orang, itu sudah pembunuhan di mata Allah sebenarnya. Walaupun belum terjadi secara fisik. Jadi sebenarnya tingkatannya lebih tinggi, ya, tingkatannya lebih tinggi. Inilah sebenarnya penurutan terhadap kehendak Allah, itulah sebenarnya konsep iman, ya, yang diperagakan oleh Abraham. Jadi bapak orang percaya,
ya, itu Abraham. Jadi kalau kita mau bicara apa itu arti orang percaya, apa itu arti orang beriman, ya harus lihat dong peragaan yang dilakukan oleh Abraham. Ya, jadi Bapak Ibu tangkap ya. Jadi kiblatnya kita yang disebut orang apa itu iman atau apa itu percaya, itu kiblatnya itu Abraham. Ya. Jadi umat pilihan itu dihakimi berdasarkan perbuatannya yang diukurannya adalah keberkenanan kepada Allah. Ya, apakah perbuatannya itu berkenan kepada Allah nggak? Tidak dibatasi oleh hukum tertulis, syariat tertulis gitu. Dan hanya orang-orang yang berkenan kepada Allah yang melakukan kehendak Bapa inilah yang diperhitungkan sebagai orang beriman. Nah, kaidah sampai sini. Jadi definisi iman sebenarnya bagi umat pilihan ini, ya, itu adalah kamu melakukan perbuatan yang berkenan di hadapan Allah. Penurutan kamu pada kehendak Allah. Nah, itulah iman yang diperagakan oleh Abraham. Nah, saya sampaikannya. Jadi Bapak Ibu, umat pilihan itu ya harus pada tahapan kualitas hidup sampai ke perfect grid ya. Kalau yang bukan umat pilihan hanya sampai good ya, baik saja. Tapi kita umat pilihan tuh proyeksinya ke kesempurnaan ya. Nah, pemahaman ini, kesadaran ini Bapak Ibu itu bukan hanya ya kesadaran orang beriman aja gitu ya. Orang-orang dunia itu juga yang kemarin saya pernah sampaikan gitu. Itu juga sadar bahwa di bisnis itu bukan hanya baik saja ya. Bahkan baik itu bisa menjadi jebakan. Harus pada fokusnya tujuannya menjadi great ya. Jadi ada buku namanya Good to Great ya, di Jim Collins itu. Jadi kita sebagai umat pilihan ya, orang-orang yang sekarang punya kesempatan ikut jalurnya Tuhan Yesus ya, memang harus fokusnya kesempurnaan. Apa salah satu indikasi bahwa kita itu fokusnya ke great, yaitu orientasi atau fokus hidup kita selalu ke arah kekekalan ya. Apa yang kita lakukan sehari-hari itu dampak pada kekekalan apa. Jadi selalu pertanyaan itu terngiang terus gitu ya, terinternalisasi gitu. Dampak pada perbuatan kita itu sampai kepada kehidupan kekal nggak? Bapak Ibu, kalau ya kita dicengkram ya oleh pemikiran ini, dicengkram oleh fokus hidup seperti ini ya, itu artinya itu kemungkinan besar kita akan sampai pada kesempurnaan itu ya, dan itu benar-benar yang akan mengubah landscape rule kita itu ya, rule kita. Nah, ini salah satunya. Nah, jadi ini saya ingatkan lagi ya, bahwa kalau kita bicara anugerah dan iman ya, kita harus punya dashboard life perfect ini ya. Kita fokusnya ke kekekalan itu yang menjadi kiblat kita, menjadi dashboard hidup kita ya. Kalau makin belajar tentang kasih karunia dan iman, kita akan harusnya berdampak bahwa orientasi hidup kita selalu pada kekekalan. Bagaimana kita hidup bisa berkenan Tuhan setiap hari. Nah, mungkin Bapak Ibu saya cukupkan sampai situ. Nah, besok kita lanjutkan. Nanti besok kita akan bicara lebih detail lagi apa itu iman atau apa itu percaya ya. Nah, supaya Bapak Ibu bisa benar-benar nangkep di sini ya. Apa itu iman ya. Oke, terima kasih. Saya kasih kembali kepada Pak Lepri.